Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim ya, dalam menghadapi tahun baru Masehi ini? Apakah harus melaksanakan ritual apa? Apakah harus mengerjakan zikir apa dan sebagainya, begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang seorang muslim tidak tahu bahwa ketika ia merayakan tahun baru ya, tahun baru Masehi, ia hanya ikut-ikutan saja. Ternyata tahun baru Masehi itu apa sih sejarahnya gitu? Dari mana asal usulnya gitu? Ternyata tahun baru Masehi itu tahun barunya orang-orang Kristen. Dulu bulan Masehi itu hanya 10 bulan. Dari bulan Maret ya kalau kita berarti sampai bulan Desember. Belum ada bulan Januari dan belum ada bulan Februari. Ketika ada satu Raja Charles ya, ia mempunyai pemikiran sehingga menambahkan 2 bulan, yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Asal muasalnya merayakan tahun baru Masehi itu dari tanggal 1 Maret ya. Jadi bukan 1 Januari tapi 1 Maret. Kesininya perbaharui lagi, yaitu tahun baru Masehi itu 1 Januari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari kita ya, umat-umat Islam ikut-ikutan merayakan 1 Januari itu dengan berpesta-pesta, berhura-hura ya, hiburan-hiburan dan sebagainya. Apa sih hukumnya gitu? Termasuk kan sebenarnya mubazir gitu ya, membazirkan harta, belikan petasan ya, dirayakan pada jam berapa? Jam 00.00 treng 1 gitu, dengan petasan dan sebagainya, sampai ada yang merayakan dengan maksiat. Maka ternyata itu satu, bagi umat Islam itu satu kehilapan gitu. Malah satu dosa kesananya, satu perkara yang haram dilaksanakan apabila melaksanakannya karena merayakan hari tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya yaitu tahun baru ini, tahun baru Masehi ini, karena kemenangan satu dewa katanya. Jadi dewa tersebut mengalahkan satu kejadian ya, sehingga karena kemenangan satu dewa tersebut dirayakanlah oleh bangsanya, oleh kaumnya. Pokoknya lihat sajalah sejarah-sejarahnya. Maka bagi umat Islam, coba bagaimana kalau merayakan kemenangan satu dewa, dewanya orang non muslim gitu ya, mohon maaf sekali. Maka bagi umat Islam yang harus dilaksanakan, ntar solusinya adalah, jadi untuk menuju terhadap satu pertanyaan itu, apa hukumnya ya? Kalau hukumnya umat Islam merayakan tahun baru Masehi ini. Jadi hukumnya itu apabila seorang muslim berniat ya, bermaksud merayakan tahun baru Masehi ini
dengan apa? Tujuan memang merayakan tahun baru, menyambut tahun baru, maka itu Allah alam ya, hukumnya itu bisa jadi haram hukum. Apabila kalau merayakan dewanya itu ya, kemenangan dewanya itu ya, bisa jadi seorang muslim itu bisa jadi copot imannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena meyakinkan kepercayaan orang lain, bahwa kepercayaan orang lain itu benar seolah-olah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seorang muslim itu tidak boleh merayakan tahun baru Hijriah. Tahun baru Masehi. Sekali lagi, seorang muslim itu tidak boleh merayakan tahun baru Masehi dengan perayaan apa saja, ya. Tapi untuk ya, solusinya bagaimana supaya pemuda-pemuda kita itu tidak merayakan tahun baru Masehi tersebut, ya. Merayakan, tapi tujuan bukan itu seumpamanya hanya main-main saja. Kalau hanya sepintas main-main saja, itu boleh dikatakan mubah, ya, mubah, main-main saja. Saya nggak tahu hukumnya dan sebagainya. Pokoknya saya pengen ikut-ikutan saja. Itu boleh dikatakan jadi mubah. Tapi kesananya jadi memubazirkan harta. Ya, minimalnya itu jadi haram minimalnya. Ya, kalau dengan maksiat berarti itu haramnya double dengan merayakan, dengan pesta minuman dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya seorang muslim itu di akhir tahun 2021 itu bagusnya justru bukan merayakan ya. Yang pertama harus seorang muslim itu muhasabah ya. Tahun 2021 itu kita sudah terlaksanakan apa? Sudah melaksanakan apa? Sudah menunaikan apa dan sebagainya, ya. Contoh, alhamdulillah di tahun 2021 saya telah membangun rumah, ya. Alhamdulillah seumpamanya. Atau sekarang tahun 2021 saya belum membangun rumah. Semoga di tahun 2022 saya akan meningkatkan, akan membangun rumah seumpamanya. Di tahun 2021 saya alhamdulillah sudah membeli ini, membeli itu dan sebagainya. Ya, perkara dohir dulu saja. Kesananya berarti alhamdulillah saya di tahun 2021 itu telah dapat menunaikan silaturahmi ke sana ke sini dan sebagainya. Telah membangun ini, telah mengerjakan ini, melaksanakan ini. Wah, luar biasa. Ternyata di akhir tahun itu bagusnya kita dengan muhasabah ya. Muhasabah. Tapi karena apa? Karena memang kebiasaan kita ya di akhir tahun itu seolah-olah buku besar, seolah-olah dalam keduniawian. Tapi ditujukan dunia kita itu, ya, pekerjaan kita itu tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diusahakan apabila berarti telah tertunaikan pekerjaan di tahun 2021, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya telah melaksanakan yaitu aktivitas di tahun 2021, ya. Telah membangun satu pesantren semuanya, alhamdulillah. Telah membangun satu rumah, telah membeli satu unit motor, telah membeli satu unit mobil dan sebagainya, dengan tujuan karena Allah, begitu. Itu hebat ya. Maka itu muhasabah. Jadi di akhir tahun itu diusahakan muhasabah. Apabila belum tertunai, maka insya Allah saya akan ngajam lagi tahun 2022 akan ditunaikan. Demi kelancaran dan sebagainya, maka metodenya diganti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, daripada seseorang di tahun di akhir tahun 2021 ini memubazirkan harta, ya, mengeluarkan harta
dibelanjakan petasan dan sebagainya, apalagi minuman keras, naudzubillah ya, untuk merayakan itu. Lebih baik apa? Lebih baik mengeluarkan zakat. Coba kira-kira seseorang itu ternyata mulai usahanya itu bulan Januari seumpamanya, maka awal Januari atau akhir Desember itu sudah 1 tahun. Nah, maka bagus sekali dikeluarkan zakatnya. Jadi Desember akhir itu keluarkan zakat. Walaupun kan kalau saya suka mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, ya itu gak apa-apa. Tapi seumpama ada yang belum mengeluarkan zakat, maka bagus sekali dikeluarkan zakatnya di akhir tahun 2021 ini. Ya, keluarkan zakat ke tetangga, fakir miskin dan sebagainya, gorimin. Coba itu alangkah baiknya kan, daripada dipakai hura-hura dan sebagainya. Apalagi di masa-masa sekarang itu. Kita sumbangkan ya ke sana ke sini dan sebagainya. Nah, guna apa? Guna akan lebih baik harta kita, akan menjadi amal soleh, akan menjadi amal ibadah lah kesananya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada harta kita digunakan untuk hura-hura, kan Pak Ustadz, kan Pak, kalau saya itu sodakosnya sudah, bangun masjidnya sudah, ini harta untuk beli petasan lah, nggak apa. Ya kalau gitu ya terserah lah. Berarti itu mubadir, paling mubadir termasuknya. Ternyata mubadir itu ya makruh, kesananya ya jadi haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada harta kita dipakai hura-hura, maka lebih baik keluarkan zakat kan, lebih enak kan. Keluarkan zakatnya. Jadi jangan sampai lupa terhadap zakat. Seorang kerjaan sana sini zakatnya lupa. Kan saya punya utang, tetap utang itu wajib dibayar, zakat juga wajib dikeluarkan. Ya. Jadi haruslah mengeluarkan zakat. Jadi daripada harta seseorang itu dipakai hura-hura, kayak pesta dan sebagainya, apalagi sekarang kan hari libur ya gak apa-apalah liburan ke sana ke sini guna untuk idkhulus surur ya, memasukkan kegembiraan terhadap hati keluarga kita ya, pada anak, pada istri dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka, akan sangat gembira sekali kan, lumayan lah anak-anak kita, istri kita diajak tadabur alam ya, itu bagus niat karena Allah untuk menggembirakan hati mereka. Ya yang pokoknya tidak boleh bermaksiat lah gitu loh. Maksudnya tidak ya tentulah kita itu banyak dosa lah. Saya juga tentulah banyaklah dosa. Maka banyak-banyak istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu ketika kita telah hasil dalam tahun ini melaksanakan tujuan kita dari awal Januari kemarin, maka kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya ya kalau dalam urusan ibadah berarti introspeksi dalam ibadah itu ya luar biasa lah. Kita juga sudah pada tahun introspeksi dalam ibadah. Contoh, kita bulan Januari sampai bulan Desember pernah tidak melaksanakan sholat subuh 5 kali seumpama ya, maka berarti harus dikodok tuh. Harus dikodok, tunaikan kembali ya, dibayar utang sholat 5 waktu ya. Atau pernah tidak melaksanakan sholat duhur 1 kali saja, maka itulah muhasabah. Atau pernah kita menggibah orang lain, maka kita istighfar dan sebagainya. Atau kita pernah memutuskan tali persaudaraan di antara keluarga kita seumpamanya, maka kita hubungkan kembali nih dengan SMS, dengan WA dan sebagainya, baca salam dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi ke kita tahun baru ya. Maka diusahakan di malam tahun baru itu bagi umat Islam itu bukan merayakannya dengan hura-hura, tapi merayakannya dengan bukan merayakan, mengisi lah. Kalau kita bagi umat Islam bukan merayakan,
Jadi mengganti seolah-olah. Isi malam tahun baru itu ya dengan tebaan, berjanji, marhaba, salawat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Ya. Tatkala orang lain lupa kepada Allah, tatkala orang lain bermaksiat kepada Allah, banyak bermaksiat ya. Satu desa itu atau satu tempat itu atau satu keluarga itu malah ini mengingat kepada Allah Subhanahu. Malah ini beribadah kepada Allah. Orang lain di malam di malam tahun baru itu pesta-pesta hura-hura, kita berzikir kepada Allah. Jadi akan menutup sedikit dari murka Allah. Oh, ternyata masih ada orang yang beribadah di malam tahun baru itu. Orang lain maksiat semuanya. Oh, ternyata masih ada orang yang meneteskan air matanya ketika malam. Orang lain maksiat tahun baru itu. Ada beberapa orang, beberapa daerah, beberapa kampung yang beribadah kepada Allah. Maka akan memancing ya dari sedikit rahmat Allah. Ya asalnya Allah murka terhadap seluruh manusia karena tidak ada yang mencegah maksiat. Seumpama ya, maka akan dihentikan oleh orang yang mencegah maksiat tersebut. Contoh, seluruh dunia pada malam tahun baru itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu daerah yang ingat kepada Allah, karena ada orang tersebut, maka rahmat Allah ternyata masih diberikan kepada kita, kasih sayang Allah. Nah, maka kita berterima kasih kepada orang tersebut, kepada golongan tersebut, kepada kaum tersebut ya, yang luar biasa memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala orang lain lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang lain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah daerah itu ingat kepada Allah. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita mengisi dengan ibadah, mengisi dengan zikir, tahlil, tasbih, tahmid, tetap niatnya bukan karena merayakan tahun baru. Kalau niatnya merayakan tahun baru berarti ya kita salah juga. Niatnya apa? Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Ya. Justru untuk menjadi apa? Untuk menjadi seolah-olah cahaya yang berbeda dari orang lain. Ini cahaya ibadah kan. Luar biasa. Maka oleh sebab itu jangan sampai semuanya lupa ya. Jangan sampai semuanya maksiat kepada Allah. Sebagian lah gitu. Ada yang ingat, ada yang mengingatkan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap bagi umat Islam walaupun siapa saja dalam hati tidak boleh ada niat untuk merayakan tahun baru. Tetapi kalau memang itu suka terlaksana seumpama di satu keluarga atau satu tempat, satu kaum, kita dalam hati tidak ada niat untuk merayakan, kita ikut-ikutan saja seumpama ya. Kita masih suka sama petasan ya silahkan aja. Tapi asal jangan niat merayakan tahun baru. Kan saya punya petasan banyak nih, masa sudah dibeli tapi enggak dinyalakan ya. Itu disundut di Sunda gitu. Maka sayang kan? Maka tetap dalam hati kita itu tidak boleh niat merayakan saja begitu. Dalam hati tidak merayakan, saya itu ikut-ikutan saja gak apa-apa. Maksudnya bukan gak apa-apa. Kalau ada niat merayakan itu lebih bahaya lagi. Apalagi niat mengagungkan ya. Niat mengagungkan hari itu tidak boleh. Maka oleh sebab itu ternyata niat di sini luar biasa. Ya. Niat di sini, niat dalam malam tersebut atau sejak dalam hati itu tidak boleh ada merayakan, apalagi mengagungkan ya. Mengagungkan hari tersebut itu tidak boleh lah. Diulang kembali. Jadi Januari itu asalnya tidak ada, Februari tidak ada. Jadi asalnya itu tahun baru Romawi itu tanggal 1 Maret. Ketika itu Pangeran Charles
mengadakan 1-2 bulan tersebut, bulan Januari dan bulan Februari, sehingga dirayakanlah bulan tahun baru Masehi itu di 1 Januari. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada tahun baru tersebut, maka muncullah tahun baru hari besar Kristen itu, ya. Hari besar Kristen itu. Mohon maaf, saya bukan memojokkan satu agama, ya, karena ini kepercayaan kami, karena ini kepercayaan umat muslim. Mengadakan satu tahun baru, ya, mengadakan hari-hari besar. Contoh hari besar Natal, kan, gitu ya. Jadi hari besar Natal itu munculnya karena ada tahun baru Masehi, ya. Karena ada tahun baru Masehi. Dalam arti sesudah tahun baru Masehi, maka ada tahun baru yang bulan atau hari-hari besar yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemarin tanggal 25 Natal, ya, 25 Desember, umat muslim, ya, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena itu beda lagi urusannya. Kalau toleransi agama beda lagi. Itu mohon maaf, ya, itu khusus bagi agama Kristen. Kami sebagai umat Islam, ya, sangat toleransi sekali, ya, terhadap agama non muslim. Tapi tetap kalau bagi kami, ya, hari raya non muslim, ya, kami tidak akan merayakannya tentunya, ya. Hari raya non muslim, ya, dirayakan sama non muslim lagi. Hari raya Kristen, ya, dirayakan sama Kristen lagi. Maka kami tidak ada rasa sedikit pun, ya, merayakan, mengucapkan selamat, tidak, dan tidak diperbolehkan dari agama kami. Karena apa? Karena itu beda lagi. Sehingga itu kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, silahkan saja kalau kalian masih agama itu, ya, itu aja, terserah kalian. Tapi kami tidak akan mengucapkan selamat, mohon maaf saja, begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang di ulama-ulama itu ada yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Ya, ada berbeda-beda. Tapi untuk lebih waroknya, untuk lebih apiknya, gitu, ya, maka alangkah baiknya jangan mengucapkan, karena ditakutkan bagi orang yang awam, khususnya, ya, bagi orang yang awam. Ya, kalau orang yang alim itu bisa dikatakan lebih mampu untuk taubatnya seumpamanya, atau tahu caranya. Tapi bagi orang yang awam ditakutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata berarti ada hubungan antara tahun baru dan 25 Desember itu. Jadi ketika muncul tahun baru, tahun 1 Januari itu, maka muncullah hari-hari besar tahun Masehi itu. Di antaranya, ya, 25 Desember itu. Maka silahkan saja lah. Kita tidak melarang, ya. Tidak melarang untuk melaksanakan ibadahnya mereka, ya. Apalagi di negara Indonesia ini luar biasa, kan. Alhamdulillah, negara Indonesia itu toleransinya yang luar biasa. Ya, coba bayangkan di negara Korea Utara, kan, kemarin Presiden Korea Utara, kan, melarang untuk memperingati hari raya Natal, ya, kecuali bagi golongan presiden, ya, atau yang sudah diizinkan lah oleh presiden. Tapi alhamdulillah di Indonesia luar biasa toleransinya, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, umat Islam itu harus luar biasa cerdas dan sebagainya melaksanakan
amal agama itu ya. Jadi jangan sampai terbawa-bawa gitu ya. Sehingga apabila mengisi tahun baru itu jangan sampai ada rasa merayakan dan sebagainya. Begitu. Kita lanjut ya. Bagaimana ketika sudah tahun baru? Nah, pekerjaan kita dan sebagainya. Ya gak apa-apa. Kita merancang pekerjaan 1 tahun kita. Bagus itu. Karena apa? Karena memang rancangan itu ya luar biasa. Target yang akan dilaksanakan tahun 2022 itu apa gitu ya, atau ibadah apa, atau pekerjaan apa, itu bagus sekali ya. Gak apa-apa. Sehingga adalah catatannya apabila kita mau menargetkan di tahun 2022 itu. Contoh kita tahun 2022 itu seumpama ya orang kaya ya, saya itu akan membangun satu gedung yang 10 tingkat. Wah, saya akan membangun gedung yang sekian tingkat dan sebagainya. Gak apa-apa. Jadi ada rencana. Malah sebelum ya di awal tahun itu bagus sekali. Termasuk apa saja yang kita rencanakan di tahun 2022. Setelah itu kita tawakalkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah ya. Termasuk setelah kita muhasabah tadi ya, muhasabah dan sebagainya, kita berdoa kepada Allah supaya lebih barokah dan sebagainya, dan banyak istighfar apabila banyak kesalahan dalam perkara tersebut. Nah, termasuk ini sesudah kita musyawarahkan, rundingkan dan sebagainya, melaksanakan aktivitas di awal tahun itu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dalam segala hal ya. Dalam hal apa sajalah, zahir dan batin, sehingga tercapailah cita-cita tersebut atau perkara tersebut. Nah, termasuk kita berdoa kepada Allah semoga di tahun ini ya kita sehat walafiat ya, bisa melaksanakan aktivitas yang lebih meningkat daripada tahun 2021 itu ya. Termasuk diri kita, termasuk keluarga kita ya. Semoga keluarga kita bisa lebih meningkat dalam ekonomi, dalam keilmuan, dalam keagamaan, dalam hal kebaikan dan sebagainya. Keluarga kita ya, termasuk tetangga kita dan sebagainya, termasuk majelis taklim kita seumpama ya, kalau ada majelis taklim, masjid, terus termasuk kampung kita, desa kita, kesananya negara kita, negara Republik Indonesia. Semoga lebih meningkat, begitu ya, begitu kan? Jadi di tahun 2022 itu kita berharap ya, negara kita akan lebih meningkat. Dalam apanya? Ya, dalam seluruh aspeknya, gitu ya. Dalam pembangunan dohir dan batinnya, begitu ya. Sehingga direncanakanlah dalam setiap lembaga-lembaga ya, dari lembaga terkecil sampai terbesar ya, dari masing-masing rumah seumpamanya, masing-masing rumah dimusyawarahkan mau apa nih tahun 2022 nih, bagus, gak apa-apa. Dari KRT-an, KRW-an ya, dari desa direncanakan 2022 ya nih mau apa nih ya, melaksanakan apa, dari lembaga kecil atau besar dan sebagainya. Karena apa? Karena memang harus direncanakan. Nah, maka sesudah itu kita berdoa kepada Allah, semoga rencana kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya, barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.